Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Dian Agustin. Saya dosen dari Prodi Arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Dan kita ketemu di mata kuliah Interior Bangunan Komersial di minggu ke-13 yang membahas tentang detail perabot. Detail perabot itu merupakan hal penting di dalam interior bangunan komersial. Karena di dalam interior komersial kita berinteraksi dengan perabot dan juga dengan pengguna di dalam ruang. Misalnya saja retail atau toko, di mana di dalamnya itu terdiri dari beberapa perabot yang berfungsi untuk mendisplay barang-barang atau sesuatu yang dipajang. Atau misalnya di restoran atau di kafe, ya, di mana kita memerlukan perabot untuk duduk, untuk makan, minum, dan sebagainya. Perabot itu harus mendukung dari kehadiran interior bangunan komersial, yaitu antara lain sebagai fungsi operasional, kemudian untuk kenyamanan, kemudian untuk ergonomis, daya tahan dan keamanan, identitas dan branding, efisiensi ruang dan sirkulasi, kemudian standar teknis dan konstruksi. Detail perabot itu meliputi ukuran dan ergonomi, kemudian material dan struktur, sambungan atau join, kemudian aksesoris dan hardware, finishing, spesifikasi teknis, integrasi listrik dan mekanikal jika diperlukan. Prinsip utama di dalam detail perabot di interior bangunan komersial yang pertama adalah ergonomi. Sumber yang saya gunakan adalah dari buku Panero dan Zelnick tentang Human Dimension and Interior Space. Yaitu kalau kita bahas tentang ergonomi, yaitu adalah elemen perabot itu harus mengikuti standar dimensi tubuh manusia serta pola aktivitas di dalam ruang komersial. Misalnya saja ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui, ya. Misalnya tinggi meja kerja itu antara 72 sampai dengan 75. Misalnya di kantor, ya, di mana meja kerja ini kita perlukan, ya. Kemudian untuk kursi di restoran atau di kafe itu ketinggiannya antara 43 sampai 45 cm. Dengan meja yaitu 72 sampai 75 cm. Kalau misalnya meja ini lebih tinggi dari standar ini, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan kita dalam melakukan aktivitas makan atau minum di dalam kafe tersebut. Nah, kalau ini ada untuk kursi bar. Jadi untuk kursi bar itu lebih tinggi lagi dibandingkan dengan kursi yang biasa. Kursi bar itu ketinggiannya 60 sampai 75 cm. Kemudian untuk meja barnya itu sekitar 75 sampai 85 cm. Kemudian untuk kedalaman rak display atau retail, ya, itu antara 25 sampai 40 cm. Sedangkan untuk produk box itu 40 sampai 60 cm. Misalnya saja kalau produk box ini misalnya baju yang dilipat gitu, ya. Itu bisa menggunakan kedalaman 40 sampai 60 cm. Kemudian meja kasir
Ya, ini bisa digunakan di mana saja ya, misalnya di toko atau retail, kemudian di cafe itu juga perlu meja pasir. Eh, Ketinggiannya 90 sampai 100 cm dengan aktivitas di kasir itu adalah berdiri gitu. Nah, yang kedua adalah terkait konstruksi perabot. Ya, untuk konstruksi perabot kita harus eh, memikirkan tentang struktur yang kuat menghadapi high traffic. Ya, jadi misalnya kayak di cafe itu kan kursinya trafficnya tinggi ya. Jadi sering dibuat duduk itu dan kadang-kadang digeser ya. Nah, itu yang membuat jadi high traffic. Atau misalnya eh, perabot untuk rak panjang baju misalnya. Karena baju ini akan sering diganti sehingga harus yang kuat gitu. Kemudian hindari sudut tajam. Jadi kita harus sebisa mungkin tidak menggunakan sudut tajam karena untuk safety. Jadi biar tidak terluka, misalnya kena badan kita gitu. Ya, ada harus menggunakan sudut yang tumpul ya. Kemudian sambungannya harus jelas. Ya, sambungan antar materialnya itu harus jelas dan apakah misalnya ada join tertentu untuk lebih mengikat seperti itu. Kemudian beban maksimum juga harus diperhitungkan. Misalnya untuk rak retail itu antara 15 sampai 30 kilo per level. Jadi kalau misalnya terlalu berat, ya tentunya akan membuat perabot itu jadi melengkung misalnya atau bahkan jadi roboh gitu ya. Kemudian untuk standar komersial. Jadi perabot itu harus lebih tahan lama daripada perabot yang di rumah. Jadi misalnya kalau untuk kursi kafe atau restoran, tentunya harus dipilih material atau bahan-bahan yang dia bisa lebih tahan lama. Misalnya menggunakan kayu solid gitu ya. Karena yang duduk di sana itu berbagai macam karakter orang gitu ya. Juga berbagai macam ukuran tubuh manusia. Jadi kadang ada yang eh, kurus, tapi kadang juga yang duduk itu dengan berbadan gemuk. Nah, ini harus kuat untuk kursinya. Kemudian standar yang selanjutnya adalah mudah dibersihkan. Jadi jangan sampai kursi ataupun perabot ini susah dibersihkan karena mungkin punya layar-layar misalnya yang debu itu bisa masuk dan tidak bisa dibersihkan. Nah, misalnya begitu. Jadi kalau bisa yang mudah dibersihkan, kemudian perawatannya gampang, ya tapi tetap estetik. Ya. Selanjutnya mendukung efisiensi operasional dan mempercepat alur dari pelanggan. Jadi jangan sampai kursi ini ataupun meja misalnya terlalu besar sehingga menyulitkan operasional atau sirkulasi dari pelanggan. Itu. Nah, sedangkan komponen utama dari detail perabot itu ya antara lain struktur dari perabotnya meliputi frame utamanya. Apakah menggunakan kayu solid, apakah menggunakan plywood atau besi holo, stainless ataupun aluminium.
Kemudian penopang bebannya. Jadi penopang bebannya ini menggunakan material apa, gitu ya. Ya, diusahakan yang kuat ya, tapi ringan gitu. Kemudian elemen pengakunya ya. Selanjutnya adalah konektornya atau joinnya. Kita lihat di gambar join antar bagian yang menggunakan sistem yang bisa dimasukkan karena struktur ataupun bahan-bahan yang digunakan itu mempengaruhi durabilitas, jadi ketahanan, stabilitasnya, jadi biar nggak goyang-goyang ataupun tidak mudah patah, kemudahan perawatan. Nah, material pelabot itu juga bermacam-macam. Misalnya material kayu. Material kayu ini menggunakan plywood, menggunakan blackboard bisa, atau MDF. Tapi kalau untuk MDF itu kurang disarankan untuk yang high humidity karena MDF ini kurang kuat. Kalau untuk rumah tinggal masih bisa digunakan, tapi untuk fasilitas umum diusahakan tidak menggunakan MDF. Nah, ini contohnya misalnya menggunakan material dari kayu solid ya. Meja kantor, bisa juga meja pimpinan ya, menggunakan kayu solid seperti ini. Selanjutnya adalah material metal. Menggunakan steel frame, stainless steel, misalnya di area kitchen, dan menggunakan aluminium. Material ini lebih tahan lama, lebih kuat juga, tapi untuk harganya lebih mahal daripada kayu. Ya, penampilannya lebih futuristik. Kemudian ada survive finish, misalnya dengan finishing HPL, di mana kita tahu bahwa finishing HPL ini bisa bermacam-macam warna, tekstur, material, ya, kemudian motif, ya. Kemudian bisa juga dengan veneer, PVC sheet, powder coating, yaitu dengan cat, dengan duko, itu juga dengan cat, dan dengan solid survive. Nah, ini beberapa join atau teknik sambungan. Yang pertama misalnya mechanical join, meliputi screw ya, kita lihat contoh-contohnya di gambar. Ada bridge join, kemudian ada bridge join, lap join, nitrate join, double join, dido join, kemudian ada dowel, oket, dan sebagainya. Jadi join-join ini bisa kita praktekkan atau kita berikan ke detail furniture kita mungkin yang dari kayu, sehingga untuk memperkuat antar bagian. Nah, kemudian detailing perabot pada berbagai jenis bangunan komersial. Yang pertama misalnya retail merupakan toko atau butik. Elemen detailnya meliputi rak display untuk barang-barang pajangan yang dijual. Kemudian wall mount display system, hanging rail, meja kasir, kemudian ada fitting room bench.
Prinsipnya di dalam retail yaitu display harus modular. Ya, jadi usahakan display untuk produk itu sistemnya modular sehingga bisa untuk digandakan dan juga bisa lebih mudah untuk disetting. Kemudian ada kedalaman rak itu meliputi 30 sampai 40 cm. Kemudian hanging rail dengan tinggi 160 sampai 170 cm, yaitu ketinggian orang. Untuk kasir ketinggiannya 100 sampai 110 cm. Kemudian ada integrasi lampu asen dalam rak sehingga kita bisa melihat barang-barang yang di rak itu dengan lebih jelas. Nah, ini contohnya. Ini rak display ya, untuk barang-barang yang kecil ya. Kemudian ini ada meja kasir, ada meja counter, bisa kita berikan lampu di baliknya. Kemudian bisa kita berikan rak-rak kecil di sekelilingnya sehingga pada saat misalnya membayar di kasir itu kita masih bisa memilih barang apa ya yang sekiranya masih belum kita beli misalnya. Nah, ini contoh detail perabot yang bentuknya cukup menarik ya. Yang sebelah kiri ini toko tas, displaynya jadi seakan-akan tangan yang menenteng tas tersebut. Itu. Ini juga masuk dalam kategori detail perabot. Ya. Kemudian yang tengah ini karena tas untuk cewek, jadi perabotnya bukan berupa rak tapi berupa tangan yang seperti tangan perempuan. Tuh, yang menenteng tas itu dengan berbagai gaya gitu ya. Itu juga menarik. Kemudian yang sebelah kanan ini toko sepatu, jadi biasanya sepatu itu ditaruh di rak-rak begitu, tapi bisa juga dengan langsung seperti raknya, perabotnya ini seperti kaki yang menjulur dari dinding gitu ya, dan itu untuk display sepatunya begitu. Jadi perabot itu tidak hanya fungsional tapi juga estetika. Nah, ini misalnya contoh restoran dan kafe. Elemen detailnya itu antara lain dinding chair atau kursi dan meja. Kemudian kalau dia ada bar, itu ada bar counter. Ada service counter juga. Kemudian pantry dan kitchen dengan bahan material stainless. Kemudian storage atau gudang. Dengan prinsip finishing harus food safe. Jadi diusahakan misalnya catnya ataupun finishingnya itu harus food safe. Jadi yang ramah dan tidak menimbulkan racun pada makanan. Kemudian untuk bar ketinggiannya 105 sampai 110 cm. Selanjutnya table spacing 75 sampai 90 cm. Kursi bar 75 sampai 80 cm.
Nah, ini contoh detail dari kursi yang ada di cafe. Ya. Kita lihat ketinggiannya sekitar untuk kursi 45-an, kemudian untuk sandarannya sekitar 110. Sedangkan untuk meja itu dengan ketinggian sekitar 75. Itunya. Ini untuk kenyamanan orang yang masuk ke area di dalam kursi tersebut. Nah, ini beberapa juga ukuran meja yang bisa digunakan untuk komposisi di kafe atau restoran. Ya. Apabila meja itu dengan diameter 60, maka cukup digunakan hanya untuk 2 orang saja. Tapi kalau misalnya sampai 2,5 meter, itu bisa sampai 10 orang. Di situ. Yang biasa digunakan itu misalnya yang ukuran meja 1 meter bisa untuk 4 orang. Selanjutnya adalah office dan co-working space. Elemen detailnya meliputi workstation modular, jadi untuk area kerja, kemudian partisi desk, meeting table, jadi meja meeting, storage cabinet, dan reception, meja reception. Prinsipnya yaitu kabel manajemen wajib. Meja kerja ukuran 72 sampai 75 cm. Kemudian height adjustable desk 65 sampai 125 cm. Akustik material terintegrasi pada furniture panel. Nah, ini beberapa contoh untuk workstation. Ya, ini ada contoh yang jarak antar meja itu tidak boleh kurang dari 120 cm, ya, karena ini akan menimbulkan kesesakan, jadi tidak bisa lewat. Harusnya adalah 180 cm agar masih ada space untuk sirkulasi. Nah, ini contoh gambar kerja dari detail meja. Nah, ini juga detail dari meja, sak meja counter bisa, meja kerja pimpinan juga bisa. Ini detail dari meja reception. Ya, kita lihat ada dua sisi, ya, yang tinggi dan yang rendah. Untuk yang tinggi dipergunakan untuk menerima tamu yang mungkin fungsinya untuk bertanya gitu ya, sehingga dengan posisi berdiri gitu. Nah, untuk hotel dan hospitality, detail perabotnya misalnya meliputi bed base dan headboard, kemudian wardrobe built-in, minibar kabinet, writing desk. Prinsipnya yaitu headboard bed harus safety dan comfort, material wear resistant, dan integrasi lighting pada headboard.
Nah, kita juga harus menyiapkan untuk meja counter di hotel itu untuk yang berkebutuhan khusus. Jadi ketinggian meja itu ada yang sekitar 75 untuk melayani pengunjung hotel yang menggunakan kursi roda. Nah, ini contoh perabot yang ada di dalam kamar, di mana ada lemari untuk menyimpan baju-baju dari pengunjung, kemudian ada safe deposit box, kemudian tempat untuk meletakkan tas, ya, kemudian ada kulkas kecil di situ. Ya. Komponen wajib dalam gambar kerja antara lain adalah plan view atau tampak atas, kemudian elevation atau tampak depan, potongan untuk memperlihatkan bagian dalam, kemudian detail sambungan, spesifikasi material dan finishingnya, kemudian ada hardware list. Skala gambar itu bisa 1:10 atau 1:5. Seperti ini contohnya. Jadi kita bisa menggambarkan tampak atas dari meja counter, kemudian tampak depan, tampak samping, dan kemudian perspektif. Studi kasus, misalnya Starbucks modular bar counter, menggunakan kompak laminate dan juga kombinasi dengan stainless. Sistemnya modular knockdown, integrasi tray untuk barista flow, sambungan silat untuk food safety. Kemudian contoh lagi atau store furniture detail, yaitu menggunakan solid oak slab, kemudian joint minimalis, invisible cable management, finishing ultramatte nano coating. Ini ada Uniqlo retail system, adjustable shelf system, kemudian modular wall panel, steel bracket hidden, sistem rak ringan tetapi kuat. Kita lihat ya, ini Uniqlo unik banget. Terima kasih. Ya, kita akan jumpa lagi di bab selanjutnya.